Ibu-ibu, bapak-bapak yang berkunjung ke Polijiwa yang kami hormati, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak kita Dr. John SPKJ yang akan memberikan pencerahan kepada kita bersama. Kepada Bapak Dokter kita kami persilakan. Pencerahan hari ini berjudul tentang berprasangka buruk. Kepada Bapak kita kami persilakan. Ya, makasih Bu Nawa ya. Iya Pak. Pendek ini ya. Oh dia cangkut. Cabut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, seperti biasa di hari-hari khusus kita akan memberikan tentang psikiatri agama, yaitu bagaimana ilmu jiwa mempengaruhi juga terhadap agama. Agama adalah sebagai obat, maka disebut juga dengan psikiatri agama atau psikiatri Islam. Nah, di sini kita akan membahas tentang Quran surat Al-Baqarah ya, Al-Hujurat ayat 12. Di mana di sini berbunyi tentang apa? Tentang berprasangka. Nah, berprasangka itu boleh, kita sebagai manusia itu bolehlah berprasangka. Tetapi di satu sisi, prasangka itu haruslah dalam koridor kebenaran. Koridor dalam watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Tetapi ketika kita berprasangkanya itu adalah kepada keburukan, maka itu kita bisa melihat bahwa itu dinamakan prasangka yang buruk. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ya, saya bacakan Bapak Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni tsumma itsmu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Terjemahnya Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang dan menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kalau di sini kita bisa melihat bahwa berprasangka itu boleh-boleh saja. Berprasangka dan segala macam boleh, tetapi ketika kita berprasangka buruk terhadap saudara, terhadap kawan, kadang-kadang juga terhadap saudara sedaging, sedarah, itu akan mengakibatkan kita menjadi berpikirnya menjadi buruk. Misal dia ada kebaikan, misalnya dulu kebaikannya bantu kita, misalnya waktu sekolah dulu, kemudian bantu kita apa, kemudian dia buat, ya namanya manusia itu titik koma itu pasti ada. Mau dia presiden, mau dia siapapun pejabat, pasti ada kekurangan. Nah, ketika ada kekurangan, janganlah dianggapnya itu semuanya adalah keburukan. Ketika itu dianggap suatu keburukan, akhirnya kita berpikir apa? Disebut juga di ilmu jiwa adalah generalisasi. Misalnya, jadi karena keburukannya setitik, seluruh kebaikannya hilang.
Nah, ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Akhirnya kita menganggapnya buruk aja. Si itu ini buruk aja. Padahal dia ada kebaikan juga. Nah, ketika itu makanya Allah mengatakan, janganlah kalian berprasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah perbuatan dosa. Nah, ketika dosa itu diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Itu kan memang suatu hal yang tidak bisa ya kita anggap itu sesuatu yang memang benar-benar menjijikan, memakan daging dari saudaranya sendiri. Nah, kedua, berprasangka buruk itu juga mengakibatkan, kalau kita ibaratkan di dalam kesehatan jiwa, itu akan mempengaruhi mental kita. Ya, jadi semuanya nih dianggap orang jahat aja. Ini dianggap saudaranya semuanya jahat aja. Nah, akhirnya kita berpikirnya apa? Berpikirnya dunia ini sempit. Akhirnya kita tidak bisa menikmati kehidupan. Jadi kadang-kadang beradik kakak kecil bersama-sama, tumbuh dewasa. Ya, kadang-kadang kan namanya juga orang udah berkeluarga masing-masing. Kadang-kadang dia udah punya istri, yang ini udah punya suami. Kadang-kadang juga ya namanya istrinya kan bukan saudara kita juga gitu kan. Ada cerita macam-macam, kadang-kadang dia adu domba, kadang-kadang di ini. Nah, ketika itu terjadi, itu biasa-biasa saja. Kita menganggap ya itulah dinamika kehidupan. Jadi jangan sampai karena misalnya ini karena istrinya nih jelek-jelekin saya nih, jadinya saya begini, dia juga begitu, dosanya kan. Akhirnya orang bahas-bahas dosa. Padahal kebaikannya setinggi gunung itu sangat tinggi, sangat besar. Akhirnya membahas dosa, akhirnya apa? Yang diharapkan bukannya kebaikan, tetapi menjadi keburukan. Jadi istilahnya kalau diibaratkan husnuzon itu baik, tapi kalau su'uzon, di dalam Islam itu mempengaruhi ke kita sendiri. Jadi dunia ini jadi tidak bisa kita nikmati. Nah, kemudian di dalam kehidupan itu pasti ada namanya benturan-benturan. Dan kita juga tidak boleh menganggap diri kita benar sendiri. Ketika kita menganggap diri kita benar, apa yang terjadi? Misal, kalau kita memakai kacamata yang salah di dalam melihat kehidupan. Kita melihat dari kacamata misalnya, ini dosanya ini nih satu nih. Lihatnya dari kacamata itu aja, dilihat aja. Padahal kalau kita melihat melalui kacamata yang lebih bijaksana, itu dunia ini lebih indah. Jadi misal, pemerintah lah apa-apa, tidak ada. Pemerintah juga ada yang bagus, ada yang kurangnya juga. Atau siapalah, ada yang bagus, ada yang baik juga. Jadi kita tinggal fokusnya aja. Nah, sekarang kita jalani kehidupan ini, jangan sampai rasa-rasa, kemudian berburuk sangka, segala macam, itu mempengaruhi kepada kehidupan kita. Apalagi nanti sama saudara, padahal ini kakak beradik nih kan. Kakak beradik udah 5 tahun nggak tegur-teguran, udah nggak ada saling sapa. Mulai sekarang lah Bapak Ibu ya, saya bukannya sok pandai tapi mulailah saling menegur lagi kakaknya atau adiknya yang udah 5 tahun dari tegur-tegur, yang hari-hari raya tidak pernah kita datangi, ya kita datangilah. Atau ketemu sama bibi kita mungkin suaranya agak tinggi atau apa, ya namanya bibi kita kan, dia juga tidak ada maksud istilahnya, ya namanya masih saudara sedaging, apapun juga masih ada niat baik. Tetapi kalau ketika kita merasa kok bibi kita ini iramanya tinggi aja, dia itu memang iramanya, udah karakternya, dari kecil pun kita udah tahu memang gayanya begitu. Jadi beda, jadi tidak ada dia maksud untuk menyakiti kepada kemenakannya, keponakannya, tidak ada, memang gayanya aja begitu. Ya, jadi kalau bicara, seperti orang mau kesannya saya ada berada di balik gunung situ, iramanya tinggi, itu gayanya aja. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu datangilah yang kemarin terputus 5 tahun yang lalu, tidak datang lagi ke mamanya, atau ke saudara-saudara yang lain, ya datangi aja. Mau gimana datangi aja. Kalau yang lebih tua ya cium tangannya. Kalaupun ada yang masih kurang ya kita datangi. Jadi sekarang kita ya bisa mengamalkan dari ayat Al-Quran ini bahwa ketika kita mengeneralisasi kekurangan orang, dianggapnya orang tuh buruk aja.
nah itu akan menyiksa diri kita aja. Padahal segala sesuatunya pasti ada kebaikan dan keburukan. Mungkin pertemuan kali ini kita akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita yaitu Bapak Dokter spesialis penyakit jiwa. Tentang kesimpulan yang